Hai, kita akan belajar cara menggunakan InDesign untuk membuat desain majalah 3 halaman. Ini contoh yang sudah jadi. Kita akan menggunakan banyak paragraph style, kemudian object style untuk mengatur tampilan teks dan objek supaya nanti lebih mudah dirubah. Ini untuk judulnya, ini subjudulnya, ini untuk penulisnya, ini ada gambar, gambar dengan drop shadow dan seterusnya. Kemudian di sini ada gambar untuk di atas teks yang tidak terpengaruh oleh wrap teks. Kemudian kita juga belajar cara menggunakan master page, kemudian menggunakan quote, list, menambahkan halaman. Kemudian kita juga menambahkan ini bentuk yang ditambahkan ke gambar. Ini file hasil jadinya ya. Kita akan peroleh buat seperti ini dengan list dan seterusnya. Jadi kita akan belajar banyak kali sini. Oke, kita tutup ini. Kita menggunakan file baru dengan ukuran A4. Ukurannya A4, kita bisa pilih di print di sini, cari A4. Kemudian kita mau agar dia dibagi jadi 3 kolom dengan jaraknya 1/5. Kemudian untuk marginnya kita tambahkan jadi 5 supaya lebih besar. Kemudian klik create untuk membuat file baru. Saya sudah siapkan di sini gambarnya, kemudian teksnya. Jadi kita atur untuk mempermudah. Kita siapkan isinya, kemudian nah ini udah dibuka. Ini untuk isi teksnya. Ini sudah lengkap dari mulai judul, subjudul, H1, H2, H3 dan seterusnya. Kemudian caption untuk digambar, kemudian kutipan yang akan kita tambahkan dengan penulisnya. Kemudian list yang akan ditambahkan di atas gambar. Semua sudah rapi, terpisah. Nah, sekarang kita mulai dengan membuat teksnya. Kita buat teks, aktifkan type tool, kemudian klik dan geser. Sini untuk memenuhi satu halaman. Ini halaman pertama, kita butuh halaman berikutnya. Jadi di panel pages kita tambahkan halaman baru 3 halaman. Ini klik di sini, kemudian klik untuk menambahkan halaman baru. Kita ingin agar semua isi halaman. Kita lanjutkan lagi. Jadi kotak teks ini dia akan nyambung dari sini, dia akan flow mengalir ke kotak teks yang ini, dari sini dia akan mengalir ke kotak teks yang ini. Untuk aliran teks bisa kita lihat dari view, kemudian extra kalau tidak salah, kemudian show text thread. Ya, kalau kita klik, nah ada bisa kita lihat ini mengarah ke sini, menyambung ke sini, dia mengalir ke sini juga. Kita sembunyikan view extra hide text thread. Kemudian teksnya kita ambil untuk isinya dari sini, Ctrl A, Ctrl C, masuk ke sini, Ctrl V. Oke, sekarang kita akan atur dulu di stylenya. Kita buat beberapa paragraph style. Klik window, style, paragraph style. Kita buat, pertama kita punya basic paragraph, kemudian kita buat lagi untuk judul artikel H1, double klik kita rubah. H1 ini harus berdasarkan, kita buat dia based on kosong ya, tidak berdasarkan paragraf tertentu. Oke, cukup. Kita buat lagi H2, double klik H2. H2 ini dia berdasarkan pada H1. Oke, betul. Kemudian kita butuh H3. Untuk subjudulnya, kemudian H4, kemudian H5, heading 5. Jadi ini kalau bisa untuk penulis judul atau untuk macam-macam lah bisa. Yang penting dengan menggunakan paragraph style nanti proses editing akan lebih mudah. Pertama kita akan atur, kita pastikan dulu ini
berdasarkan H4, ini berdasarkan H3, berdasarkan H2, oke, seterusnya. Udah betul. Untuk paragraf, basic paragraf kita atur dulu. Untuk basic paragraf kita pilih teksnya. Di basic character format kita pilih dia Times New Roman. Times New Roman itu banyak orang yang nggak suka karena dianggap membosankan, tapi sebetulnya Times New Roman itu termasuk font paling bagus ya, yang default di Word ya, itu memang kualitasnya paling bagus sebetulnya, setara dengan Helvetica. Jadi kita cek dulu ini semua kita atur, Ctrl A agar paragrafnya basic paragraph. Oke, apply basic paragraph. Kemudian kita buat agar basic paragraphnya itu kita pilih agar dia memotong 3 kolom. Jadi kita cukup mengubah di basic paragraph, split 3 kolom dengan gutternya sama seperti settingan tadi 1p5 sesuai setting waktu di pembuatan dokumen. Nah, udah selesai cukup di sini. Kemudian kita atur dulu ininya, jarak antar paragraf. Indent and spacing kita atur space after P5. Oke, untuk sekarang cukup dulu segini. Enter, oke. Sekarang untuk heading. Ini untuk judul pertama, ini kita kasih H1. Dan ini kita kasih H2 untuk subjudul. Ini kita kasih H4 untuk nama penulis. Kemudian kita cari judul, subjudul, subjudul. Ini cooking yang ini. Ini H3. Ini juga H3. Mana lagi H3? Cooking ini H3. Cooking H3. Kemudian mana lagi? Udah ya. Oke. Nah, sekarang kita atur untuk H1 judul utama, kita buat tipe fontnya kita pilih Rockwell. Rockwell kita pilih bold. Nah, jangan lupa aktifkan preview supaya kita bisa lihat langsung hasilnya. Ukurannya kita perbesar 24 atau 20 atau 30. Ya, 30, 24 lah. Kemudian untuk indent spacing kita tambahkan space after mungkin 5, P5. Oke, kemudian untuk H2 subjudul kita atur supaya di ukurannya ini pakai Times New Roman. Jadi biasanya kalau dalam desain itu kita tidak lebih dari 3 bold italic. Ukurannya kita perkecil 14 atau 18. Oke, kemudian untuk teksnya, untuk teks ini penulis, kita ini pakai apa? H4 ya. H4 kita atur H4 kita bikin dia berupa list, bullet and numbering, list type bullet. Kemudian kita tambahkan sebelum nama author kita tambahkan karakter baru. Sebelumnya formatnya kita rubah jadi ke Rockwell. Jadi kita akan punya di bulletnya dari Rockwell lagi, kita cari karakter yang bagus, misalnya mana ini, jangan bold italic ya,
bold saja, bold. Di basic character kita pilih bold saja, ukurannya 14, case small caps, balik lagi ke bullet numbering, tidak kita kasih tab, spasi saja. Nah, jadi ukurannya kayak yang terlalu gede, kita buat 12. Oke. Atau kalau tidak bold, regular. Kemudian trackingnya kita tambahkan. Tracking ini akan mengatur jarak antar karakter. 100, coba 200. Oke. Kemudian untuk H3 sub judul yang di dalam artikel kita bikin agar dia juga sama terpotong jadi 3 kolom, split 3 kolom. Jaraknya sama seperti itu 1p5. Oke. Ukurannya kita samakan seperti isi artikelnya, 12 poin. Oke, sekarang kita tinggal menambahkan gambar. Oh, ini yang H3, H4, dia terpotong jadi di split kolomnya. Kita buat agar dia satu single kolom. Nah, ini juga single kolom belum? Single kolom udah. Nah, untuk ini ke bawah kita ingin agar dari H4 itu, dari penulisan author, agar ada jarak cukup besar. Jadi jangan terlalu nempel dengan teks. Indent spacingnya kita tambah space after, mungkin 3 poin. Oke, jadi kita tidak akan mengubah individual paragraf di sini ya, karena kita cukup menggunakan style saja. Jadi nanti kalau mau perubahan lebih mudah. Seperti misalnya ini ya, Cooking and Staying Healthy ini yang sub judul, kita cukup mengubah sekali, nanti semuanya berubah sekaligus. Jadi dianjurkan untuk selalu memakai paragraph style. Sekarang kita tambahkan teksnya, gambar. Gambar pertama kita ambil dari yang ini. Kita sudah siapkan di sini gambarnya. Yang ini tarik ke sini. Ya, tekan W untuk menyembunyikan atau menampilkan guide. Ya, sekarang kita atur di object style. Kalau tidak menemukan object style, klik window, style, object style. Ini kita kasih basic grab frame. Nah, sekali cukup, udah teraplikasi. Kita atur ukurannya. Kita mau kira-kira pakai scale. Scale itu shortcutnya S. Kalau di sini, mana ini gitu ya? Scale. Nah, ini kalau di tool. Tinggal kita klik dulu mau mana pusat pergeserannya, mau di titik ini atau ini, tinggal klik saja. Klik. Kemudian ininya kita tarik salah satu ujungnya sambil menahan shift ya. Kalau sambil menahan tanpa shift nanti bisa gepeng. Jadi kita tahan shift. Nah, kemudian kita bisa atur ukuran frame-nya. Kalau yang di sini kita frame-nya sampai ke ujung. Jadi kita atur segini, ya kira-kira segini. Ini sampai ujung.
Karena terlalu besar, kita seleksi double klik gambarnya, kita perbesar lagi, tarik sambil menahan shift untuk mengatur proporsinya. Kita atur ulang kira-kira segini. Oke, sekarang kita atur objek stylenya. Dia pakai basic graphic frame. Double klik. Pertama, kita tidak butuh fill, tidak butuh stroke juga. Jadi stroke-nya kita kosongkan, pilih none. Jangan lupa aktifkan preview untuk melihat langsung hasilnya. Kemudian langsung ke text wrap. Nah, di text wrap kita atur supaya teks itu bergeser. Nah, jadi bergeser. Jaraknya kita kasih 1p. Kayaknya oke, udah selesai. Sekarang gambar berikutnya kita ambil yang ini, kita tarik ke sini. Ukurannya tidak terlalu besar segini. Tarik, kita putar, geser ke sini. Ini kita kasih style baru, buat style baru. Kemudian ini kita kasih nama foto frame, double klik. Kemudian ini kita double klik, kita atur stylenya, kita tambahkan drop shadow. Drop shadow tidak terlalu gelap, sekitar segini. Kemudian kita kasih stroke untuk frame-nya, untuk efek frame-nya. Stroke kita pilih paper atau bisa putih ya, tapi sekarang kita pilih paper aja. Weight-nya kita perbesar 6, 7. Oke. Kemudian wrap-nya kita tambahkan text wrap. Jadi teks, nah, sama, udah ada. Jadi nanti dengan text wrap kalau kita tambahkan, kalau kita geser, salah. Jadi frame yang kita klik ya. Frame-nya kita geser, teks akan bergeser. Selanjutnya gambar lagi yang mana ini? Ya ini. Kita atur ukurannya. Kita beri style yang sama, foto frame. Tinggal kita putar. Ukurannya kita perkecil. Kalau kita pakai ini, ya kita akan mengubah ukuran frame-nya, gambarnya tetap. Jadi kita pakai scale, ya scale itu pakai S. Ini toolnya, shortcutnya S. Sambil menahan shift, kita bisa lihat kalau seperti ini dia berubah stroke-nya karena mengikuti tadi proses scaling. Jadi kita perlu di sini frame-nya kita balikan style-nya ke klik kanan, pilih apply style, clear override. Jadi frame-nya mengikuti yang asli tadi, settingan asli di style. Ini kita atur. Ini kita geser lagi ke bawah. Selanjutnya kita ingin menambahkan gambar lagi. Gambar yang ini. Tarik. Klik dan geser. Ini 2 kolom kalau tidak salah. Oh, yang ini ini 1 kolom lebih. Di sini. Sebelah sini. Tekan W untuk melihat guide ya. Lebarnya segini. Kita atur ukuran frame-nya. Itu gambar satu lagi yang ini. Ini lebarnya 3 kolom. Sampai ke ujung. Sepertinya sampai ke ujung ya. Klik.
seperti ini. Kita atur ukurannya, kita potong frame-nya. Ini kita paskan ukuran frame-nya ke ukuran kertas. Kemudian gambar satu lagi, gambar ini kita putar, kita kasih foto frame. Yang ini basic graphic frame. Kita atur ke sini, ukurannya jangan terlalu besar. Scale lagi, S, shortcutnya S. Di reset, clear override, apply style, clear override. Nah, sekarang kita akan tambahkan apalagi quote ya yang belum. Quote yang ini. Kita ambil teksnya dari kutipan ini, Ctrl A, Ctrl C. Kemudian kita buat kotak teksnya. Kita isi, Ctrl V. Untuk teksnya kita buat karakter baru. Karakter baru ini mengikuti dari H1, jadi kita pilih dulu H1. Buat style baru ya. Untuk style baru ini namanya quote. Ukuran teksnya kita bikin bold italic sekitar segini. Kemudian alignment-nya, indent-nya right, ya, kanan. Oke, sekarang kita bikin lagi untuk penulisnya. Ya, ini kita pakai paragraph style yang baru. Untuk paragraph style yang baru ini kita kasih nama quote author. Tipenya regular, ukurannya lebih kecil, 12. Kemudian kita bikin list. Listnya bullet berarti. Kemudian kita tambahkan karakter kosong saja. Oke. Ya, jadi kosong sebelumnya kita tidak butuh. Nah, jadi kita bikin kosong. Teksnya kosong. Setelah itu kosong. Jadi bagian awalnya kosong, tapi kita tambahkan M dash. Oke. Oh, ininya kita bikin warnanya hitam. Jadi kita bikin objek style baru. Objek style baru untuk quote. Warnanya kita bikin hitam. Fill black, ya jangan pakai registration untuk di InDesign itu jangan pakai registration. Registration itu fungsinya dia menggabungkan semua tinta. Jadi ini kalau dipakai dicetak nanti hasilnya bakal habis tinta. Jadi kalau hitam itu pakai black saja. Black, kemudian kita kasih oke dulu supaya kelihatan teksnya, teks quote ini kita bikin warnanya jadi putih. Kita ubah jadi putih, paragraph color, karakter colornya kita bikin paper. Oke, jadi
karena quote outer itu mengikuti berdasarkan pada quote, berarti dia otomatis quote outer juga akan ikut putih ketika quote dirubah. Balik lagi ke objek style, di objek quote kita tambahkan spacingnya 1p, jadi tidak terlalu nempel ke pinggir, atau mungkin 1p lebih. Untuk bagian sisi kini, bagian berarti sebelah sini tuh kiri ya. Kiri kita tambahkan klik icon link supaya kita bisa buat lebih gede jarak yang ininya. Oke, sekarang tinggal kita atur posisinya. Quote pertama di sini sampai nempel ke ujung kertas. Kita duplikasi, klik geser sambil menahan Alt. Shortcutnya seperti di Photoshop ya, Alt untuk menduplikasi. Ini untuk yang quote yang kedua. Oke, sekarang kita mana lagi yang kurang? Gambar. Oh, satu lagi gambar ada yang kurang. Gambar ini. Ini. Tarik ke InDesign. Basic graphic frame. Ini juga sama ya, basic graphic frame. Posisinya di sini kita perkecil S sambil menahan Shift. Sekarang tinggal kita tambahkan list tadi. Oh, sama ini belum. Image caption. Untuk image caption kita ambil sini image caption, Ctrl A, Ctrl C. Kita buat teksnya, klik dan geser di sini, kemudian mana teksnya? Ini, tekan W supaya kita bisa ngelihat ininya, bentuk kotak sih. Ctrl V ya, cuma dia akan langsung menghilang. Kenapa? Karena terkena text wrap dari gambar ini. Jadi supaya tidak terkena text wrap dari gambar ini, tidak bergeser ya. Nah, kalau misalnya kita simpan ini, dia kelihatan. Nah, makanya kita buat objek style baru untuk image caption. Buat lagi yang baru. Kita kasih nama image caption. Nah, sebelumnya kita bikin juga style untuk image caption. Kita buat paragraf baru. Kita seleksi dulu. Dia berdasarkan pada basic paragraf. Buat lagi yang baru, namanya image caption. Untuk image caption ini dia ukurannya sama, tapi bedanya cuma di indentnya, alignmentnya dia ke kanan. Dan jangan pakai hyphenation kayaknya ya. Hyphenation ini untuk memotong kata. Oke. Nah, ini kita atur posisinya di sini. Tinggal kita atur objek stylenya, balik lagi ke image caption. Untuk image caption, paragrafnya kita atur. Untuk semua teks yang ada dalam objek dengan style image caption itu, kita bikin paragraf stylenya image caption. Kemudian kita tambahkan, kita atur di text frame general, kita pilih ignore text wrap, jadi tidak akan terpengaruh oleh text wrap. Kemudian apa lagi? Udah kayaknya. Oke. Kita cek kenapa ada yang terpotong. Oh iya, ini terpotong karena kita paragraf stylenya dia masih pakai split 3 kolom. Jadi kita harus ubah span kolom ini dari split jadi single. Ini dia tidak terpotong. Tinggal kita atur posisinya. Nah, oke. Apalagi yang kurang? Oh, ininya yang list.
Ini bagian terakhir untuk list ini kita butuhkan ini, Ctrl A Ctrl C, kemudian kita buat kotak teks di sini. Ctrl V ya. Nah, kita buat lagi untuk list. Objek stylenya kita buat lagi. Dia pertama berdasarkan nggak masalah lah. Kita kasih nama list, kemudian kita buat paragrafnya list lagi berdasarkan basic paragraph. List. Ini teks di sini, double klik, tekan Ctrl A untuk menulis semua, kita kasih paragraph stylenya list. Oke, balik lagi ke objek style, kita atur agar tidak terpengaruh oleh text wrap, ignore. Kemudian paragraph stylenya agar semua yang di sini itu kita pakai list ya. Jadi secara default dia akan pakai list. Kemudian yang iya warnanya. Ini list ini dia warnanya kita bikin agar dia biru. Biru dengan tint lebih kira-kira 50%. Kemudian kita tambahkan spacingnya 1 P. Kemudian kita tinggal ngatur paragraph stylenya. Balik ke paragraph style untuk list. Kita buat agar dia tidak terbagi ke 3 kolom. Jadi kita pilih single kolom. Kemudian kita tambahkan listnya, bullet and numbering, bullet, kemudian pilih ini. Atau mungkin ini. Oh ini supaya beda ya. Supaya beda dengan autornya. Kemudian kita atur indentnya, alignmentnya benar left indent, plus line yang mundur 1. Nah, gitu. Oke. Untuk yang atas ini, kita bikin dia paragraph stylenya H5. H5 itu yang ini bukan? Sama nggak? Ini apa ini? H4. Nah, berarti ini bisa kita rubah. Untuk H5 itu berdasarkan dari H4 yang penulisan author. Jadi untuk H5 kita atur indentnya tidak terlalu sebesar ini. Space afternya kita bikin 1P, cukup 1P. Terus Rockwell regular bold. Nah, trackingnya 0 atau mungkin kita perlu ditambah 50. Jangan bold kayaknya, regular 13 tanpa bullet numbering. Indentnya oke, cukup. Oke, ini kita atur ukurannya. Nah, untuk gambar tadi ya ada seperti nyambung di sini. Kita cukup tambahkan, kita buat segi 4 di sini. Atur ukur posisinya supaya nempel. Kemudian kita buang ujung ini, titik ini menggunakan tool pen. Klik untuk menghapus. Kemudian ini kita kasih warnanya di color. Pilih warna yang lebih gelap.
double klik, pilih warna lebih gelap. Oke, ini kita geser ke belakang, klik kanan, kemudian range atau apa di mana ya? Kalau shortcutnya Ctrl Shift kurung siku, Ctrl Shift kurung siku. Nyimpannya di mana ya kalau di sini ya? Kalau di sini itu berarti range kayaknya, range. Oh ini tak, iya range send to back. Ctrl Shift kurung siku buka, itu shortcutnya. Jadi tinggal sekarang tambahkan yang belum kita tambahkan halaman. Untuk halaman kita atur di master page. Kalau di Photoshop yang baru, InDesign yang baru CC 2021 kemarin saya baca tuh katanya dirubah, bukan lagi master page tapi parent page. Tapi intinya sama, kayaknya nggak akan terlalu banyak berbeda. Jadi kita akan tambahkan teks untuk halaman di sini. Kita tentu ingin agar dia otomatis sama semua, seragam. Jadi tidak mungkin kita bikin satu-satu, halaman 1, halaman 2, nggak mungkin gitu. Jadi kita harus pakai master page. Di sini kita pakai master page-nya A. Ini ada tandanya di sini. A master apply. Berarti ini, halaman ini semuanya itu pakai A. Jadi untuk mengubah masternya kita tinggal double klik sini. Ya, semua yang kita simpan di sini, dia akan nanti muncul di semua halaman yang pakai master ini. Jadi kalau misalnya kita tambahkan di sini garis, nah di sini ya, di halaman apa ini berarti halaman ganjil. Kalau di halaman ganjil kita tambahkan di sini bentuk, kalau di sini di halaman genap, di sini bentuknya, nanti dia akan muncul juga di semua halaman yang memakai master ini. Jadi halaman 1, Anda lihat di sini, dia muncul di sini. Di halaman 2, dia muncul di sini. Halaman 3 muncul di sini. Ya. Jadi kita double klik ini, kita tidak butuh ini tentu. Kita ingin agar ada pertama ada nama majalah di sini. Jadi kita buat kotak teks. Nama majalahnya Cook Mags. Kita bisa aja pakai paragraph style ya, tapi karena ini cuma muncul sekali aja, kayaknya cukup langsung aja diedit di sininya. Untuk langsung aja rubah di sini. Jarak antar teksnya ini apa namanya ini? Tracking ya. Tracking kita tambahkan 100. 200 ya, 200 lah. Bold. Nah, kita tinggal ini kita putar, simpan di sini. Kemudian untuk halaman kita buat teks. Yang ganjil itu nama situs cookmags.com misal. Spasi, kemudian garis, ini yang ada tombol yang di bawah enter, kemudian halaman. Untuk halaman teksnya khusus type, insert special character, marker, current page number. Ini akan halamannya, posisi halamannya. Ini halaman, ngikutin halaman yang aktif sekarang. Ini posisinya, alignment-nya kita atur di sini agar dia mengikuti ke menjauh dari spine. Spine itu bagian tengah dokumen, bagian tengah ini. Dia akan menjauh dari sini. Jadi kita pilih yang ini menjauh. Ini, mendekat kalau ini. Ini menjauh yang ini. Nah, jadi kalau misalnya di sini, dia posisinya akan seperti ini. Kalau misal dia di sini, di arahnya ke sana, menjauh. Ya, ini kita atur posisinya agar tidak nempel ke teks. Ini kita duplikasi, copy, paste in place atau
klik sambil geser sambil pakai Alt ya. Nah, pastikan ini pas alignmentnya. Oke, pas. Untuk yang ini spasi garis edisi, misal April 2021. Ini hapus. Balik lagi ke halaman aslinya, dan sekarang kita punya layout majalah, judul, subjudul, nama penulis, gambar, kemudian gambar lagi dengan style, kemudian ini image captionnya. Ini kayaknya perlu diatur, digeser sedikit. Oh iya, belum ditambah ini. Image caption harusnya pakai, oh di sini ya. Di sini kita kasih spacing agar tidak terlalu nempel. Spacing 1 poin. Ini quote, halaman juga nama majalah, halaman ini list, gambar ini quote, dan sepertinya udah selesai. Kalau mau disimpan jadi PDF, tinggal klik file Adobe PDF preset. Untuk dicetak kita pilih press quality, biasanya ini sudah cukup. Kalau untuk di web bisa kita pakai smallest file size. Kalau mau disimpan sebagai gambar, klik file export, tinggal pilih mau ke JPEG misal, kasih nama, save. Oke, jadi selesai.